Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, ada sebuah sumur tua yang sudah lama tak terjamah manusia. Sumur itu berdiri di tengah ladang kosong, tertutup rerumputan liar dan semak belukar yang tinggi. Orang-orang desa tak pernah berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Semua tahu tentang kutukan sumur itu, sebuah kutukan yang tak hanya membawa kematian, tapi juga penderitaan abadi. Malam itu, suara-suara aneh terdengar dari arah sumur. Beberapa penduduk yang masih terjaga mengaku mendengar bisikan lirih yang dibawa angin. Bisikan itu memanggil nama-nama. Seakan-akan ada sesuatu di dalam sumur yang sedang mencari mangsa. Sudah 3 kali dalam setahun terakhir. Penduduk desa menghilang secara misterius. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Hanya jejak-jejak kaki yang berakhir di tepi sumur tua itu. Di salah satu rumah kecil di tepi desa, seorang gadis muda bernama Sari terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mimpi buruk yang baru saja dialaminya begitu nyata di dalam mimpinya. Ia melihat sumur tua itu. Dan ada sesuatu di dalamnya yang memanggil namanya. Sari, datanglah. Gadis itu mencoba menghilangkan pikiran buruknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi belaka. Namun, ketika ia melihat keluar jendela, jantungnya hampir berhenti. Di kejauhan, di arah sumur tua, ada cahaya redup yang berkelip-kelip di kegelapan. Cahaya itu seolah mengundang, memanggil. Sari tak bisa menahan rasa penasaran. Ia tahu, tak ada yang baik dari mendekati sumur tua itu, apalagi di malam hari, tapi dorongan untuk mengetahui apa yang ada di balik cahaya tersebut terlalu kuat. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari rumah. Membiarkan pintu kayunya berderit pelan di belakangnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah yang aneh. Sari melangkah melewati ladang, mendekati sumur tua yang dikelilingi oleh semak belukar. Ketika ia tiba di sana, cahaya itu tiba-tiba padam, meninggalkannya dalam kegelapan pekat. Namun, yang paling menyeramkan adalah ketika ia mendengar suara dari dalam sumur. "Sudah lama, aku menunggumu." Sari terdiam. Suara itu begitu dekat, begitu jelas, bukan bisikan dari angin, melainkan suara yang berasal dari dalam kegelapan sumur. Sari memundurkan langkahnya, tapi tanah di bawahnya seakan-akan melekatkan kakinya ke tempat itu. Ia tak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin dan lembab muncul dari dalam sumur, mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan itu terasa kuat, seperti baja, menariknya ke tepi sumur. Sari menjerit, namun suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Dengan cepat, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kegelapan sumur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, penduduk desa kembali mendapati jejak kaki yang menuju ke sumur tua. Namun, seperti biasa, tak ada tanda-tanda keberadaan Sari, hanya sunyi yang tersisa, sumur yang kembali tenang, dan rumor yang semakin menyeramkan. Beberapa hari kemudian, beberapa hari setelah kepergian Sari, suasana desa semakin mencekam. Orang-orang mulai bercerita tentang mimpi buruk yang sama, mimpi tentang sumur tua yang memanggil mereka satu persatu. Beberapa mengaku mendengar suara Sari dari dalam mimpi, memohon pertolongan, namun tak ada yang berani mendekati sumur itu lagi. Di rumah kepala desa, sebuah pertemuan digelar secara mendadak. Pak Joko, kepala desa yang sudah tua, tampak murung dan lelah. Ia tahu sesuatu harus dilakukan. Sudah terlalu lama kutukan sumur tua itu menghantui desa mereka, dan semakin banyak yang hilang tanpa jejak. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Pak Joko dengan suara serak. "Aku telah mendengar cerita dari nenek moyang kita tentang asal-usul sumur itu." Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu dengan tegang. "Dahulu kala," lanjut Pak Joko, "sumur itu bukanlah sumur biasa. Di sana, seorang dukun hitam pernah melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan kekuatan besar. Ia mempersembahkan tumbal kepada makhluk gaib di dalam sumur, namun kekuatannya malah membunuhnya. Sejak saat itu, sumur itu terus mencari tumbal, dan akan selalu mencari hingga seseorang menghentikannya." "Bagaimana caranya?" tanya salah satu penduduk. Pak Joko menggelengkan kepalanya. "Aku tak tahu, tapi aku mendengar
bahwa hanya seseorang dengan ikatan kuat dengan orang yang telah diambil sumur itu yang bisa menghentikannya. Mendengar hal itu, Yanto, kakak Sari, berdiri dengan wajah penuh tekad. Kalau begitu, aku yang akan pergi. Sari adalah adikku. Jika ada cara untuk menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Malam itu, Yanto bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang bahkan ia sendiri tak yakin bisa dikalahkannya. Dengan membawa lampu minyak dan sebilah parang, ia berjalan menuju sumur tua. Rasa takut menyelimuti hatinya, namun tekadnya untuk menyelamatkan adiknya lebih besar dari ketakutannya. Ketika ia tiba di sumur, suasana terasa mencekam. Tak ada angin yang berhembus, tak ada suara burung malam, hanya kesunyian yang menyelimuti. Yanto berdiri di tepi sumur dan memandang ke dalam kegelapan. Ia memanggil nama Sari, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Suara yang pernah didengar Sari sebelum ia menghilang. Yanto, aku menunggumu. Yanto menelan ludah, tangannya gemetar. Tapi ia tahu, ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berani, ia menurunkan tubuhnya ke dalam sumur, berpegangan pada tali tua yang masih tergantung di sana. Gelap dan lembab menyelimuti sekelilingnya, dan semakin ia turun, semakin dingin udara di sekitarnya. Akhirnya, ia mencapai dasar sumur, sebuah tempat yang anehnya lebih luas dari yang ia bayangkan. Di sana, di dalam kegelapan, ada sosok yang ia kenali Sari, berdiri dengan tatapan kosong, tapi ada sesuatu yang salah. Mata Sari hitam pekat, dan di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan yang bergerak. Seakan-akan mereka adalah roh-roh yang terperangkap. Yanto, suara Sari terdengar pelan, tapi bukan suara adiknya. Kamu datang untuk menjadi bagian dari kami. Yanto bergetar, Sari, aku akan menyelamatkanmu. Namun, sebelum Yanto bisa bergerak, bayangan-bayangan itu menyerangnya, mencengkram tubuhnya dengan cakar dingin. Ia meronta, berusaha melawan, tapi kekuatan mereka terlalu besar. Di tengah pergulatannya, Yanto ingat satu hal, kata-kata Pak Joko tentang kekuatan ikatan. Sari, teriaknya dengan sekuat tenaga, ini aku, Yanto, kakakmu. Ingatlah siapa dirimu. Sesaat, Sari terlihat ragu, mata hitamnya perlahan berubah, seolah-olah ada sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Namun bayangan-bayangan itu semakin kuat, menarik Yanto lebih dalam ke dalam kegelapan sumur. Tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya muncul dari tubuh Sari, menyebar ke seluruh penjuru sumur. Bayangan-bayangan itu menjerit dan menghilang dalam asap hitam. Sari jatuh tersungkur di tanah, sementara Yanto terengah-engah, mencoba mengumpulkan tenaganya. Kak, suara Sari pelan dan lemah. Maafkan aku. Yanto meraih adiknya, memeluknya erat. Mereka berhasil keluar dari sumur dengan bantuan penduduk desa yang sudah menunggu cemas di atas. Meskipun tubuh mereka penuh luka, Sari selamat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sumur tua itu sunyi. Desa akhirnya bisa bernafas lega. Tapi mereka tahu, sumur tua itu tidak akan selamanya tenang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.